Kemudian bagaimana hukum sumpah itu sendiri nanti? Hati-hati, yang jelas jangan biasakan Anda bersumpah. Apalagi hanya untuk meyakinkan pembeli lalu kita bersumpah, na'udzubillah. Berbohong lagi. Berbohong urusan dagang, demi Allah saya belinya mahal loh ini begini, padahal itu berbohong. Itu dosa. Jadi ada sumpah dalam dusta, itu ada ghamus, ada babnya sendiri. Ada sumpahnya orang yang berdusta. Sumpah tapi berdusta. Sumpah berbohong. Sumpahnya orang berbohong bagaimana? Na'udzubillah, dosa gede. Dan itu mahal, Allah itu mahal, hati-hati. Allah itu mahal. Sehingga untuk dagang saja harus pakai Allah kan, biar dibeli sama orang demi Allah. Orang percaya, oh, Anda menjual Allah demi dagangan Anda. Dan agama mahal. Agama mahal, maka jangan Anda tukar dengan dunia. Atas nama agama kadang untuk mencari dunia. Sekarang mau jadi apa saja harus dekat-dekat sama ustadz, kiai untuk jadi apa. Nah, agama mahal. Atas nama agama. Kalau sudah pakai nama agama berat semuanya. Sehingga terplesetlah orang yang menggunakan agama untuk mendapatkan dunianya. Menggunakan agama untuk mendapatkan dunianya, ini serem lagi orang. Mengendarai agama untuk sampai dunia. Kalau orang kafir jahiliyah itu adalah menggunakan berhala untuk sampai kepada Allah. Menyembah kepada Allah katanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menyembah berhala mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ini pendusta-pendusta, penjual agama, termasuk yang sumpah palsu untuk kepentingan dunia, atau yang memanfaatkan dunia untuk yang menggunakan agama untuk kepentingan dunianya, maka itu seperti mengendarai Allah untuk kepentingan dunianya. Ini serem lagi manusia ini, jahat lagi ini. Maka ketulusan ini penting. Baik dalam bersumpah, sumpah kadang memang diperlukan. Nabi sendiri juga menyebutkan dalam istilah sumpah, banyak kisah sumpah. Ada sumpah li'an, ada sumpah macam-macam. Sumpah ini kadang diperlukan untuk pembuktian. Seperti sumpahnya dua orang yang saling bersengketa, maka nanti dikatakan yang satu harus mendatangkan bayyinah, dua saksi. Kemudian yang satu dengan sumpah dan seterusnya. Ini ada istilah sumpah, itu ada. Yang jelas bagaimana dengan kisah sumpah itu sendiri, bagaimana di saat kita sudah terlanjur bersumpah. Yang jelas kaidahnya, Anda jangan mudah untuk sumpah. Itu lesan-lesan orang yang prasangka buruk sama orang, dan lesan yang biasa berbohong. Banyak sumpah. Jadi kalau Anda banyak sumpah, sebetulnya telah distempel Anda bahwasanya Anda banyak bohong nih, karena kebanyakan sumpah. Dikit-dikit nggak pakai sumpah saya percaya kok. Memangnya kenapa? Kamu suudon sama saya. Kamu berprasangka buruk kepadaku, kalau aku tidak percaya kepadamu, kenapa harus pakai sumpah? Dan itu tidak indah. Maka yang biasa sumpah hentikan sekarang. Jangan banyak sumpah biarpun itu benar. Kemudian sumpah itu ada namanya al-yamin al-laghu. Ini katakan la yu'akhidhumu billahwi. Allah tidak akan akhad. Mu'akhadah itu begini. Mu'akhadah itu lain akhadah, mu'akhadah. Akhadah sama akhadah. Kalau akhadah, kalau Allah akhda muqtadirin, Masya Allah, kalau menghukum langsung ada orang kafir dan sebagainya langsung. Tapi kepada orang yang beriman tidak pakai akhadah, tapi mu'akhadah. Mu'akhadah itu seolah-olah ada saling karena di situ ada muqaddimah, ada perjanjian. Karena kita dalam irama patuh kepada seorang muslim berjanji untuk patuh dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat tidak memenuhi ini, berarti ada ketimpangan, maka perlu namanya mu'akhad. Akan tapi hasilnya adalah tetap Allah akan menghukum. La yu'akhidukumullah. Allah tidak akan menghukum kepada kalian bilahwi di saat kalian bersumpah yang sumpahnya sumpah laghu, sumpah yang tidak berarti. Bagaimana sumpah laghu itu? Fi aimanikum, sumpah yang tidak berarti adalah sumpah yang tidak bertujuan untuk sumpah, hanya karena kebiasaan mengucapkan la wallahi. Ada sebagian orang Arab kalau ngomong la Allah, bukan sumpah dia. Ente ke sana la wallah. Sudah kalimat wallah ini sudah. Nabi juga misalkan seperti orang mengatakan la wallah bala wallah. Bukan karena bersumpah, tapi sumpah itu adalah untuk meyakinkan wallahi, billahi, itu sumpah. Tapi kalau kalimat-kalimat yang tidak disengaja semacam itu, maka itu bukan dianggap sebagai sumpah. Seperti kebiasaan orang Arab kalau berbicara biasanya dikasih pungkasan wallahi, la wallahi, bala wallahi.
La wallahi. Wallahi ya akhi, nama bukan wallahi, bukan sumpah, wallahi ya akhi. Bukan bersumpah, lah itu lahu. Maka itu tidak dianggap yang demikian. Lah yang dianggap al-yamin al-munaqidah itu, yakni fima aqadtum, jadi iman apa? Aiman, sumpah yang engkau sengaja dengan niat untuk bersumpah. Baik tujuanmu adalah benar atau tujuanmu adalah untuk berdusta, yang jelas engkau berniat untuk menggunakan nama Allah tadi untuk memperkuat omonganmu. Itu sumpah. Dusta atau benar, yang jelas kau sengaja. Maka di situ nanti ada misalnya, demi Allah aku tidak akan masuk rumahmu. Akhirnya masuk. Sudah terlanjur bersumpah. Demi Allah aku tidak masuk rumahmu. Aku sudah terlanjur bersumpah, ternyata aku harus masuk rumahnya. Ini sumpahnya serius karena berjanji, mungkin saking marahnya tidak mau masuk rumah tersebut. Demi Allah aku tidak masuk rumahmu. Demi Allah aku tidak mau berbicara dengan dia. Tentunya harus ngomong. Jadi serius dia bersumpah untuk menghindari sesuatu atau untuk melakukan. Demi Allah aku akan lakukan itu semuanya. Tentunya nggak dilaksanakan. Tapi waktu bersumpah itu serius. Demi Allah saya akan puasa besok hari Senin. Demi Allah. Jadi semuanya dihubungkan dengan sumpah. Tapi serius dia waktu mengucapkan demi Allah. Memang dia menginginkan dengan kalimat demi Allah itu untuk mengukuhkan apa yang akan diucapkan tadi. Demi Allah apa? Kalau aku tidak mau masuk rumahmu, nggak usah enteng ya. Demi Allah, oh ya, enggak jadi kuat. Misalnya aku tidak masuk rumah dia. Mungkin dia rumah tidak baik dan sebagainya. Demi Allah aku tidak masuk rumah dia. Dan mungkin ini hal yang mulia. Kenapa? Rumah maksiat. Rumah nggak bener. Rumah misalnya rumah judi, rumah mabuk dan seterusnya. Akhirnya apa? Demi Allah aku tidak mau menginjakkan kaki saya di tempat itu. Dan dia serius. Dan di saat berjumpa bukan tujuan jelek karena menghindari kemaksiatan. Tak taunya rumah itu dibelikan untuk kepada dia untuk bangun pesantren. Wah, gimana nih? Akhirnya dia harus masuk. Sumpahku bagaimana dulu? Ini jelas waktu sumpah dia serius. Demi Allah aku tidak mau menginjakkan kaki di sana. Itu namanya sumpah yang serius. Bima aqdumul aiman. Apa yang kau seriusi dengan hatimu dalam bersumpah. Bukan tadi yang Allah nggak nyambung. Dia nggak ada maksud untuk bersumpah. Itu yang serius dan itu dibenarkan yang demikian itu karena ada kemaksiatan di tempat tersebut. Demi Allah aku sudah masuk ke kampung itu karena di situ maksiat demi Allah. Karena apa? Menguatkan hatinya agar tidak masuk ke rumah itu karena di dalamnya ada kemaksiatan. Ini sumpah yang dibenarkan. Jika ternyata berubah, maka dia melanggar, maka ada hukumannya. Cuman dari sisi ini dia tidak berdosa. Nah, nanti dia berdosa. Kenapa? Untuk melakukan yang lebih baik. Melakukan yang lebih baik. Misalnya misalnya telanjur bersumpah. Demi Allah aku tidak mau ke rumah bibi saya. Kenapa harus pakai sumpah? Mungkin saking marahnya. Setelah itu sadar. Ya Allah, kenapa kok bibi saya tidak saya datangi? Sampai sumpah lagi. Saya harus lawan. Saya akan datang ke rumah bibi saya. Kemarin sumpahnya benar, demi Allah aku tidak mau ke rumah bibi saya. Tapi setelah itu sadar, imannya menyeru. Maka lalu ziarah kepada bibi, maka dia wajib membayar kafarah. Ini yang disebut oleh Nabi, mula-mula kamu itu disuruh patuh pada syaitan. Memutus tali persaudaraan dan patuh dengan syaitan. Jadi sumpahmu yang pertama itu yang ngajak syaitan. Demi Allah aku tidak mau ke rumah bibimu. Itu seruan syaitan. Setelah itu kamu sadar, kamu akhirnya datang ke bibimu, nyambung silaturahmi. Kamu mengikuti seruan Allah, silaturahim. Cuman bagaimana sumpahku? Sumpahmu ini harus kau bayar. Harus ada dendanya dong karena kamu terlanjur sumpah. Cuman nanti ada yang sumpah itu berdosa dan tidak berdosa. Ada hanath atau melanggar sumpah yang berdosa dan ada yang melanggar sumpah dan tidak berdosa. Ada sumpah yang berdosa. Ghamus, sumpah palsu. Naudzubillah.
Dia tidak melakukan, ngomong melakukan, atau melakukan dia ngomong tidak. Dia sudah tahu ngambil barangnya seseorang, lalu baru demi Allah aku tidak mengambilnya, padahal dia mengambilnya. Dia bersumpah. Jadi sumpah itu modelnya macam-macam. Yamin ghamus, yamin dusta, yamin palsu, sumpah palsu, atau untuk menjadi saksi-saksi palsu dengan sumpahnya. Wah, ini neraka jahanam yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang tidak bakal dilihat dengan kasih sayang oleh Allah di akhirat adalah orang yang punya sumpah palsu. Sumpah tapi palsu. Bahkan kadang tidak melihat kamu, demi Allah saya melihat dia begitu, dia ngelihat di sana minum, dia ngelihat di sana mabuk nih. Sumpah demi Allah. Nah, kenapa harus bersumpah? Sumpah untuk bohong. Maka ini dosa. Ini dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sumpah yang seperti ini, sumpah yang di dalamnya adalah ada dusta, bohong, ini sumpahnya adalah haram. Tapi kalau sumpah yang sebelumnya tadi, sumpah untuk meningkatkan kebaikan atau menjauhi kemungkaran, maka itu sumpah yang tidak haram. Demi Allah aku tidak mau masuk rumah itu karena di rumah tersebut ada kemaksiatan. Maka ini bagus, baik, karena apa? Agar dia tidak masuk ke rumah itu, agar dikuatkan hatinya untuk menghindari agar tidak masuk ke rumah itu. Demi Allah aku tidak mau masuk pasar itu. Kenapa? Pasarnya sangat bermasalah, banyak maksiat, muka aurat segala macam. Demi Allah aku masuk itu. Tak taunya pasarnya berubah, bagaimana? Lah sumpah macam ini. Nah, sumpah yang semacam ini bukan sesuatu yang diharamkan. Bahkan kadang diperlukan agar hati kita kuat. Agar hati kita kuat. Bahkan mungkin dia tahu sangat emosi betul. Saudaranya mau datang dan dia biasa kalau ketemu saudaranya pasti berantem, ribut, perang mulut. Akhirnya demi Allah kalau adikku datang aku tidak akan menjawab. Demi Allah. Tak taunya adiknya datang dia jawab, bayar. Nah, tapi kan tujuannya baik untuk mengekang mulut kita agar tidak ngomong yang haram. Lah sumpah yang semacam ini diperkenankan untuk sebuah tujuan menghindarkan kita dari kemaksiatan atau mengukuhkan kita dalam beribadah. Kita pemalas ini. Demi Allah, kalau seandainya benar-benar adikku datang hari ini akan aku beri 500.000. Wah ini. Kenapa? Biasa pelit dia itu. Kalau sudah adiknya datang cuma kasih 50.000, padahal tempatnya ruahnya jauh. 50.000. Demi Allah, untuk sekarang kalau benar adikku datang hari ini, aku beri 5 juta. Sebab kalau nggak pakai sumpah, keluarnya 50.000 nanti. Nah, ini untuk maju dalam kebaikan. Untuk maju dalam kebaikan. Maka hal-hal yang demikian ini bukan suatu sumpah yang diharamkan. Tapi ada sumpah lain yang paling menyeramkan adalah yang sumpah ghamus, ini sumpah untuk berdusta. Di pasar jualan dengan dusta, hati-hati. Allah tidak melihat orang yang berdusta dalam sumpah. Jualan sedikit saja pakai sumpah. Harga belinya misalnya 5.000, demi Allah Bu, belinya mahal 5.200, padahal bohongnya cuma 200. Tapi bohong bener pakai sumpah nama Allah, haram. Itu adalah ghamus. Ya, sumpah yang berdusta. Bagaimana kalau orang lu sumpah berdusta? Berarti kan pasti bohong. Bagaimana dengan sumpah yang berbohong? Maka madhab kita Imam Syafi'i, jika engkau telah bersumpah dan ternyata engkau itu berbohong dalam sumpahmu dan engkau sadari kalau itu berbohong. Kalau nggak sadar lain cerita. Kalau nggak sadar termasuk lagu tadi, nggak menyadari, tak tahunya apa? Bukan niat berbohong. Kamu ketemu bapak saya, ketemu, bener, ya bener, demi Allah, bapak. Tak taunya setelah dicek, itu bukan bapak saya, itu paman saya, mama mirip sama bapak saya. Saya terlanjur sumpah, ini bagaimana ini? Nah, kan tidak niat berbohong, tapi salah dia, ya nggak dosa dia. Nah, sebagian ulama ini mengatakan yang demikian itu, apakah pakai kafarah atau tidak? Ini. Madhab Syafi'i mengatakan hal-hal yang semacam itu termasuk ini, berbohong dalam bersumpah pun harus pakai kafarah. Dikatakan oleh madhab Imam Syafi'i, kalau ada orang bersumpah dengan sesuatu yang dusta,
tidak melihat ngomong melihat, tidak tahu ngomong tahu lalu bersumpah demi Allah aku melihat dia padahal tidak melihat, dan dia sadar waktu bersumpah kalau dia tidak melihat, padahal dia ngerti harga belanjanya itu adalah 10.000, atau yang dia pakai sumpah demi Allah bu bener demi Allah aku belanjanya 12.000, tak taunya dia berbohong dan sadar dalam berbohong, maka itulah sumpah palsu yang diharamkan dan dosanya besar di hadapan Allah. Duitnya sih cuma 200 rupiah, akan tapi hukumannya besar di hadapan Allah. Kenapa? Dunia kau tukar dengan Allah, Allah kau gunakan untuk mendapatkan dunia 200 rupiah. Maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu pakai kafarah. Karena apa? Hukumannya neraka. Sebab kafarah di dunia ini untuk menghapus dosa di akhirat. Tapi madhab kita Imam Syafi'i mengatakan babnya bab taubat. Mungkin dia orang yang menyesal, astaghfirullahaladzim, saya menyesal. Maka dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau anda berdusta dalam sumpah anda, maka hendaknya anda bayar dengan kafarah denda di dunia dengan penyesalan, dengan harapan agar anda tidak dihukum lagi oleh Allah di akhirat. Jika itu ada sangkut pautnya dengan kemaslahatan orang, anda harus kejar, sampaikan kepada orang tersebut. Mungkin anda berbohong, tak taunya kebohongan anda itu menjadi masyarakat itu menjadi ribut, maka anda harus sampaikan kalau saya bohong. Tidak cukup dengan kafarah saja. Misalnya ada seorang berkata dengan fitnah, demi Allah aku ngelihat dia, ngelihat istrinya Pak ini dengan laki-laki di sana, demi Allah, padahal dia ingin menfitnah dan dusta dia. Buhtan namanya. Buhtan itu haram. Menfitnah hukumnya haram di hadapan Allah. Lah orang yang seperti itu bagaimana? Dia harus membayar sumpahnya. Nanti dendanya sumpah akan kita sebutkan. Tapi lebih dari itu, dia harus menunjukkan kalau dia itu berbohong agar orang tidak terus tertipu dengan sumpahnya.